An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bidakwahum ladda'a nasu dima'a rijalin wa amwalahum walakinil yaminu 'alal mudda'a alaihi muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Jadi kata Rasulullah, lau yu'tan nasu, andai kata manusia ini, ya, andai kata manusia ini bidakwahu, semua tuntutannya, semua dakwaannya dikabulkan, diterima, maksudnya baik asal terima, ya, tanpa harus ada bukti. Setiap orang menuntut dikabulkan tuntutannya tanpa harus ada bukti. Kalau begini Nabi bilang, ladda'an nasu bima, kalau seperti begini niscaya orang-orang akan, semua orang mau menuntut urusan darah, urusan harta, bahkan urusan dia bukan dia punya, urusan orang lain juga dia sok-sok untuk tuntut. Apa itu? Seandainya tidak ada bukti. Jadi Nabi bilang, andai kata tidak ada bukti satu persoalan, wah, setiap orang menuduh pasti dibenarkan. Kacau kalau begini, ya, malah bisa-bisa urusan yang orang juga dia tuntut. Dia bantu, nanti saya bantu. Nah, ini kacau nih kalau begini Nabi bilang. Kalau sudah begini bahaya. Walakin yamidu 'alal mudda'a alaihi, akan tetapi Nabi bilang, namun bagi tiap-tiap sesuatu ada hak dan ada sumpah. Jadi tidak sembarang kita menuntut, ya. Ada aturan. Kemudian di situ ada sumpah. Kalau kau tuntut ada bukti, kau siap disumpah. Buktimu itu benar, saksi juga siap disumpah. Jadi jangan bahasa-bahasa sumpah dunia, ya. Memang banyak orang nyeleneh, ya, anggap seperti biasa saja. Saya kan tidak wudu gitu, batal sumpah. Apa salah wudu tidak wudu? Kan itu, tidak ada urusannya itu sumpah. Ya. Jadi jangan coba-coba. Wal Baihaqi bi isnad sahih, dalam Baihaqi juga dengan isnad yang sahih, al bayanatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Jadi kata Rasulullah SAW, sumpah itu diwajibkan atas orang yang ingkar, ya kan? Kemudian bukti diwajibkan atas orang yang menuduh. Ya, dua-dua hadir. Jadi Anda, saya tuduh Nasrul, ya kan? Berarti saya harus ada bukti. Kalau saya sudah munculkan bukti, baru Nasrul disumpah. Kalau dia mengelak, paham? Jadi berimbang. Jadi jangan coba-coba menuduh kalau tidak ada bukti, Pak. Jangan berita burung, hati-hati. Jadi yang diminta hakim dalam peradilan Islam orang yang mendakwa dulu. Jadi ketika kalau peradilan formal, jaksa menuntut, ya kan? Si A ini kasus pencurian, ya kan begitu? Dengan bukti TKP-nya sudah ada bukti ininya semua barang bukti yang dicuri. Nah, sekarang ditanya sama, betul? Itu Anda lakukan sebagaimana tuduhnya orang yang menuduh pendakwa, betul dengan bukti-bukti itu? Oh tidak, kan begitu? Pasti mengelak, kan? Kalau hukum dunia mengelak, apalagi dia punya advokat, dia punya pengacara, apalagi dia anak orang kaya, pasti bisa bermain, kan begitu? Padahal sebenarnya kalau dalam hukum Islam tidak TTD, Pak. Simple. Kalau Anda tidak terima itu dakwaan dengan bukti, maka Anda disumpah. Jadi kalau sudah sumpah, ya risiko Anda sendiri lah, ya. Risiko Anda sendiri. Tinggal hakim mau sumpah apa, dia sumpah patah seumur hidup, sumpah mati. Jadi jangan main-main. Jadi dua. Jadi ini berimbang antara yang menuduh dengan yang dituduh. Tapi tentunya yang menuduh dulu harus siapkan bukti. Kalau tidak ada bukti tidak bisa. Itu cerita mati itu. Ya, harus ada bukti. Dan hakim berhak dalam peradilan Islam juga. Hakim berhak untuk menolak. Apabila si pelapor tidak ada bukti harus dia tolak. Berhak untuk menolak. Sehat-sehat Pak Guru. Barakallah.
Jadi ada perimbangan antara yang menuduh harus ada bukti, antara yang dituduh disumpah kalau dia mengingkari tuduhan itu. Jadi begitu. Jadi hati-hati. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ala qaumil yamin. Ya. Jadi Nabi sempat tawarkan sumpah kepada satu kaum. Ada kasus kan, kaum itu dituduh. Jadi kalau kalian mengelak, Nabi tawarkan sumpah. Fa'asraku, maka kaum itu menerima, oke sumpah kami. Begitu. Fa'amara ayyushama bainahum fil yamini ayyuhum yahlifu. Rawahu Bukhari. Maka kata Nabi, kalau kalian siap disumpah, jangan disumpah satu kampung semua. Bukan begitu aturannya. Jadi cara menyumpahnya, Nabi bilang, kau undi, kau pilih siapa yang mewakili untuk disumpah. Tepat, begitu aturannya dalam peradilan Islam. Jadi umpamanya terjadi kasus yang mana kasus itu secara pidana melibatkan satu kaum, satu kampung, ya, umpama gitu satu kampung, atau satu kampung narkoba semua, itulah ya. Nah, tiba-tiba di pengadilan mereka mengelak, oh kami tidak narkoba, umpama kami bukan pengedar. Nah, jadi bisa ditawari, kalau begitu sumpah, tapi jangan satu kampung yang sumpah, mati hakim itu, Pak. Jadi satu orang saja mewakili, ya. Artinya nanti tinggal hakim redaksinya itu hakim yang lebih tahu, ya. Kalau Anda berbohong, kalau saya berbohong dengan sumpah saya, maka kampung kami dilaknat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, tergantung itu redaksi gambar kesepakatan, ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Bahkan kalau dalam imam-imam mazhab itu tinggal genapi. Ya. Artinya kalau saya tidak sesuai dengan sumpah saya, tidak sampai 3 hari saya dapat azab yang besar. Tidak ada masalah. Tapi jangan main-main, Pak, ya. Yang di situ ada billahi, tallahi atau wallahi yang di hati. Ya. Ya. An Abi Umamah Al-Harisi radhiyallahu anhu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqta'a haqqan amri'in muslimin bi yaminihi, barang siapa, kata Nabi, mengambil haknya orang muslim, ya, dengan sumpahnya, dengan saksinya yang salah, kan begitu, Pak, ya? Yang bersambung dengan yang lalu lah, bab yang lalu. Jadi barang siapa yang mengambil haknya orang muslim, dia dimenangkan karena sumpahnya atau karena saksinya, faqad aujaballahu nara wa harrama alaihi jannah, maka dia siapkan wajib baginya tempat duduknya di neraka dan haram atasnya masuk surga. Di jalan baik, ya. Ya, termasuk Pak Guru, nasihat murid-murid, sama ada jadi hakim, ada jadi advokat, ada jadi jaksa. 3 perangkat inilah yang paling utama, atau jadi saksi. Semua umumnya bisa jadi saksi. Jadi hati-hati. Jadi faqad aujaballahu lahu nar, maka wajib baginya tempat duduknya di neraka. Kemudian wa harrama alaihi jannah, Allah haramkan baginya masuk surga. Faqala lahu rajul, seorang laki-laki berkata, satu sahabat berkata, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya sesuatu itu atau yang diambil hak di luar saksian, saya ambil hak orang muslim tapi sebenarnya sedikit, ya kan, tidak banyak, tidak besar, perkaranya kecil atau barangnya sedikit, bagaimana kira-kira ya Rasulullah? Qala, maka kata Rasulullah, wa in kana qadiban min arak, rawahu Muslim. Maka kata Rasulullah, walaupun seandainya sesuatu itu yang diambil hanya sepotong dari dahan arak. Dahan arak ini Nabi sampaikan arak karena itu yang banyak di zaman di tempat Rasul. Kain pohon arak. Pohon arak ini seperti zaitun juga ada, atau pohon arak yang dipakai miswak, ya,
itu yang bahan sikat gigi di zaman Nabi. Bahan sikat gigi. Jadi ada satu pohon namanya pohon arak, itu juga bisa dipakai untuk miswak karena dia lembut. Ya. Kalau sekarang banyak dijual-jual, bahkan modernnya ada lagi dicampur fluoride ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi artinya kalau kita gambarkan walaupun dahan kelor, kira-kira begitu ya kalau kita gambarkan kias yang mudah. Jadi bayangkan walaupun hanya dahan sebesar dahan kelor, ya itu tidak masuk surga, haram baginya surga, karena dia mengambil haknya orang atau dia bersaksi salah, walaupun perkaranya kecil, perkaranya kan hanya ayam 1 ekor atau perkaranya hanya gula setengah kilo, sama Pak, sama, nggak boleh, karena tidak ada urusan, bukan kita punya. Ya. Jadi walaupun hanya sebatang dahan, ya. Kemudian hadis berikutnya, wa anil As'asi bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man khalafa ala yamini, barang siapa yang bersumpah yaqta'u biha malam rai muslimin wa huwa fiha fa'jirun laqiyallahu wa huwa alaihi budbanun muttafaqun alaih. Ini lebih parah lagi. Jadi kata Nabi, barang siapa yang bersumpah yang tidak betul sehingga dia dimenangkan atau sehingga temannya dimenangkan atau rekannya dimenangkan, koleganya dimenangkan, dia bersaksi atau bersumpah dengan tidak betul sehingga haknya orang Islam itu yang benar menjadi kalah, haknya orang Islam itu diambil, yang sebenarnya dia punya hak, yang sebenarnya dia yang benar, yang sebenarnya dia yang benar, kemudian dicuri hanya gara-gara sumpah, gara-gara saksi yang tidak betul, maka Allah akan menjumpainya nanti di hari kemudian dalam keadaan Allah gudbanu, Allah murka, Allah marah semarah-marahnya. Alhamdulillah. Maka cerita akhirat ini ya begitu. Ada orang bilang cerita hayalan, tapi kalau pergi dikubur kan ada orang mati, ya. Mau kemana dia? Nah, mungkin dia ke planet, jadi pasti ke akhirat. Jadi hati-hati. Mau perkara kecil, perkara besar, sehingga kan lalu Nabi sudah sampaikan, saksi itu, ya, saksi itu juga seperti mata pisau, kan? Bisa menyembelih, bisa juga bisa membunuh, bisa juga tidak. Jadi kalau tidak mau lanjut bersaksi dengan benar atau tinggalkan. Hadis yang terakhir lalu Nabi tanya sama sahabat, Tara Asams, apa kau melihat matahari? Saya lihat matahari ya Nabi. Maka apa kata Nabi? Sebagaimana engkau lihat matahari itu jelas terang, begitu kau bersaksi. Ya, jadi jangan lagi putar-putar itu matahari. Kau lihat jelas saya, kan tidak ada itu. Jadi perkara yang kau lihat, yang kau tahu itu yang sampaikan, jangan belok-belok. Karena kalau sudah ada belok-beloknya sudah ada begitu. Nah, jadi jangan begitulah. Kalau tidak mau sama sekali jangan. Umpamanya Anda mau diambil jadi saksi, oh saya tak mau karena takut kita kan. Tidak usah sama sekali mau diambil. Tapi ingat, lalu sudah Nabi sampaikan, hamba Allah yang terbaik, manusia yang terbaik, tanpa diminta jadi saksi, dia sampaikan kebenaran. Oke? Jadi kalau sama hanya Anda sendiri yang jadi saksi pembunuhan, ya kan? Jangan sampailah Anda tutupi, kan kasihan, korban kasihan ya. Sampai pada. Kalau sekarang kan ada perlindungan saksi, terlindungi gitu ya, dijaga sampai di rumah. Aman ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu anna rajulaini, dua orang laki-laki ya, dua orang laki-laki ahtasama fi dabbatin, memperselisihkan satu ekor hewan ya, satu ekor hewan. Jadi dua yang datang sama Nabi, dua orang yang datang sama Nabi berselisih tentang satu ekor. Taruhlah satu ekor sapi, kira-kira begitu. Nah,
di sini hanya dibilang dabba, ya jelas binatang darat. Hanya tidak tahu ganam, kibas, atau makar. Kita tahu. Walaysa liwahidi minhuma bainahum. Yang parahnya, dua-dua yang datang sama Nabi, dua-dua tidak punya bukti. Ya, ini juga susah. Sama kalau modernnya kita modernkan, ada satu mobil, ya kita perselisihkan, dua-dua mengaku itu mobilnya, kendaraannya. Tapi setelah hakim bilang, mana bukti itu kau punya kendaraan? Karena tidak ada. Ditanya lagi si B, kau mana bukti itu kau punya kendaraan? Tidak ada. Nah ini repot. Dua-dua setelah ditanya sama Nabi, dua-dua tidak punya bukti hak kepemilikan ini binatang. Minimal kalau ada bukti, ada saksi kan? Oh ini betul, saya bersaksi demi Allah, ini kambingnya si fulan. Boleh. Tapi setelah ditanya tidak ada bukti, tidak ada saksi. Nabi pasti tidak bingung. Kalau kita pasti bingung. Beri bawahi kan? Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Bagaimana mau diputuskan? Maka karena Nabi ini Rasul, maka faqada biha Rasulullah SAW, maka Nabi memutuskan di antara mereka keputusan bainahuma nisfaini, rawahu Ahmad. Jadi Nabi putuskan dibagi dua. Ya, dibagi dua. Jadi tentunya bagi duanya ini yang pasti kalau untuk hewan ya tidak mungkin satu ambil kepala, satu ambil kaki. Mungkin dijual ya, baru nanti atau hasilnya dibagi dua. Kalau model kita ikan ya, mungkin kalau ikan besar berselisih, mungkin kalau saya pasti minta kepalanya. Karena saya suka kepala, kan begitu. Pasti kan begitu, itu jadi tergantung. Jadi Nabi ambil bijaksana, Nabi buat keputusan luar biasa, dan sahabat ini puas. Kalau begitu, dan kalian tidak ada bukti, dua-dua jadi bagi dua jadi dua. Selesai, yang penting sudah selesai. Karena tidak ada bukti, bilang apa? Ya. Kalau sekarang kasus ditutup SP3, ya kan? Barang ditarik sama negara, karena tidak ada bukti kalian kepemilikan. Ya bisa jadi, ya. Mungkin ada aturan-aturan juga kita tidak kuasai ya. Mungkin ada aturan-aturan KUHP-nya ya. Kalau bersengketa tidak ada bukti, apa nanti seperti pidana SP3 selesai di barang tidak ada, tapi barang ditarik sama kas negara, dilelang. Saya begitu ya. Karena tidak ada bukti. Tapi kalau Rasul ajarkan ya begitu. Artinya mereka ngotot ya. Pasti sahabat ini pasti ada iman. Hanya tidak tahu yang mana yang salah ini. Ya, tapi memang tidak ada bukti. Tidak. Hanya repotnya kalau ada orang ketiga masuk, kan tidak ada bukti juga kan. Jadi jelas ini prosedur Nabi sudah lewati. Mereka dua-dua mau disumpah karena tidak ada bukti kan. Pasti mau disumpah. Karena kalau sudah sumpah, memang dia merasa bukan dia juga pasti takut. Ya, pasti takut. Jadi kalau sudah dua-dua mau disumpah berarti bagi dua. Ini apa kan? Seandainya yang satu ada bukti, aman. Ya, kalau yang satu ngotot, ya tinggal disumpah yang satu. Kemudian, An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khalafa ala minbari haza, kata Nabi, barang siapa yang berdusta, sumpah bohong, sumpah palsu ya di atas mimbar saya ini. Jadi kata-kata mimbar itu di zaman Nabi ya. Artinya sekarang para ulama sampaikan ya dengan Quran, dengan hadis ya. Kalau kita berbohong, bersumpah, ini kan orang disumpah atas nama Allah ya. Jadi apa? Hazal yamini isma asimati tabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Sahihah Ibnu Hibban. Jadi barang siapa yang bersumpah palsu karena Allah, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, tempat tinggalnya, tempat masuknya, tempat kembalinya, yaitu di neraka. Sama lah redaksi, beda redaksi saja. Sama maksudnya dengan hadis-hadis sebelum. Jadi hati-hati ya.
Ini langsung ancaman neraka yang tidak main-main. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu taala kalau Rasulullah, nah ini lagi ancaman lagi. Salah satu la yukallimuhu Allah yaumal qiyamah. Ada 3 orang nanti yang Allah tidak ajak bicara di hari kemudian. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Allah tidak lihat mereka. Allah tidak berbicara dengan mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak sucikan mereka. Jadi penjelasan ulama ini, Allah tidak berbicara dengan mereka, Allah tidak melihat mereka, Allah tidak sucikan mereka. Artinya sampai-sampai orang masuk neraka itu biasa di laundry, dibersihkan. Allah tidak bersihkan lagi mereka. Bisa dipegatnya ya. Wala yuzakkihim, mereka bahkan tidak dibersihkan. Mereka bahkan tidak dibersihkan. Walahum azabun alim, bagi mereka hanya siksa yang pedih di dalam neraka. Jadi tidak ada kata-kata laundry dosa. Allah tidak bersihkan mereka. Laundry daki, laundry dosa. Allah tidak bersihkan mereka. Siapa mereka? Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu minal ibnus sabil min ibnus sabil. Seorang laki-laki yang punya kelebihan air, ya, seorang laki-laki yang punya kelebihan air. Nabi kasih gambaran air menurut para ulama. Kenapa? Karena di Arab itu yang paling berharga adalah air, ya. Bahkan dalam hadis kisah-kisah di Hayatus Sahabat, di Sirah Nabawiyah, ketika musim yang sangat menceklik air, Nabi sampaikan siapa yang bisa beli mata air itu masuk surga. Jadi motivasinya Nabi, karena memang air yang paling berharga di tanah Arab itu, di tempat yang gersang. Orang bisa bertahan hidup dengan air tapi tanpa makan, tapi orang tidak bisa bertahan hidup ada makanan tanpa air. Kira-kira begitu kan Bu ya? Ente hidup tapi tidak ada air, tidak bisa buang air, tidak bisa hanya tertidur kan? Tapi kalau air orang bisa bertahan lama. Ya. Jadi kata Nabi, orang yang punya kelebihan air, kemudian dia tidak mau berbagi, utamanya kepada musafir itu sabil, dan banyak orang-orang yang paham ini. Jadi karena juga pengurus masjid bisa kena. Iya, sedikit-sedikit kunci WC, sedikit-sedikit kunci tempat wudhu. Iya kan? Berbagilah, orang musafir ini setengah azab, dan orang musafir kata Rasul dalam hadis sahih, doanya diijabah. Dibayangkan kalau dia minta air sama bapak, dia masuk WC di tempat bapak, kemudian dia keluar, alhamdulillah ghufranaka, dosa-dosa saya sudah bersih, azhaba anil azab, penyakit saya juga hilang. Kita main bapak dapat doa lagi, senang kan? Mudah-mudahan ini pengurus ini Allah berkahi terus, banyak rezekinya, tumpah-tumpah kotak amalnya, itu kan berkah Jumatnya banyak. Jadi jangan terlalu banyak, habis kisah tuh. Apalagi kita yang musafir, ya, kita yang musafir. Kalau orang-orang yang tidak ibadah berarti dia sembarang, ya, cari pohon, siram pohon, hantam, ya kan? Tidak istinja. Ada semut lagi rubut, semut lagi tidur, ente ganggu dengan ente punya air kencing. Tapi kita orang ibadah kan tidak. Orang ibadah itu yang terjaga ibadahnya pasti dia buang air kecil, minimal dia keluar pasti wudu, ya kan? Mungkin dia wudu sempurna atau dia wudu musafir, ya, wudu musafir satu kali bilas selesai, jadi tiga empat gerakan saja. Jadi dia sudah wudu musafir, Anda dapat pahala. Jadi jangan begitu ya. Ini konteks modernnya. Jadi kalau konteks yang dulu di zaman Nabi ya karena memang air susah. Jadi sampai-sampai Nabi sampaikan jangan jual sperma, ya, jangan jual air. Jangan jual api, berbagi. Maksudnya jual sperma, jual jantan, ya. Jadi dibagi. Karena kalau Anda jual jantan, repot Pak. Harus akadnya jelas. Pak Guru, saya punya jantan, ente punya betina kan belum hamil. Boleh Abah? Boleh. Tapi 1 juta satu kali ke sekali. Nggak boleh Pak. Kalau seandainya karena sperma
terjadi yang tentukan siapa? Bukan teori, bukan ilmu pengetahuan. Yang tentukan Allah. Setelah nanti pas kaya, kalau tidak jadi, apa yang terjadi? Makanya Nabi bilang jangan jual jantan. Jadi jangan jualan, berbagi. Jangan jual api. Orang minta korek, tidak ada. Ada yang dijual. Sakit sekali. Memang kadang kita sakit hati kalau penjual kan. Nggak ada beli di tempat lain, nggak ada minta api sama kita. Tapi sudah begitu Pak. Karena pedagang itu kata Nabi kalau dia sabar sedekah. Ya, kalau dia jujur sedekah. Jadi tidak usah. Sudah begitu. Berbagilah air. Ada yang minta garam. Tapi kita juga kepala rumah tangga. Kalau mau rezeki itu bagus terus. Artinya ya di dunia. Mau terisi terus. Itu pesan ulama Imam Al-Ghazali sudah pesan. Itu kepala-kepala rumah tangga yang baru, utamanya belum kawin. Baca itu ya ulumuddin. Jangan hanya baca fikih saja. Jangan hanya kuasai hukum saja, penting. Tapi harus ada pendamping. Karena apa? Hukum itu dipakai, peristiwa yang kita mau lakukan. Tapi perjalanan hidup itu butuh spiritual, butuh tazkiyatun nafs, ya, butuh tasawuf. Harus diimbangi. Makanya Imam Ghazali bilang jangan laki-laki tidak ada api di rumah. Beli baju, jubahnya, kalau dia orang baru beli jubah 500.000, masih tidak ada. Setelah mati istrinya. Iya Pak. Milhur. Jangan sampai tidak ada garam. Makanya laki-laki beli memang garam besar. Kalau sudah tidak ada garam, atau sudah kere sekali, palasi itu. Jangan sampai tidak ada garam, tidak ada manis, air habis. Tapi laki-laki berjalan. Ya. Sehingga katakan apa Aisyah bilang, Nabi itu yang dalam rumahnya hanya 2 yang hitam. Itu yang Nabi jaga. Ya, 2 yang hitam itu maksudnya apa? Air putih dan tamar. Air putih dan tamar dijaga. Ini laki-laki istri sudah kawin, belum ada air di rumah. Masya Allah. Karena sekarang kalau masak air gas terlalu mahal begitu. Ya, masak air gas lebih baik beli galon. Ya, kan 6.000 8.000 sudah aman ya. Pakai lama. Jadi laki-laki jaga. Kalau Anda bisa jaga garam dengan api, Anda bisa jaga Anda punya beras di rumah. Yakin saja. Tapi kalau yang kecil-kecil begini Anda tidak bisa jaga, selesai. Bisa-bisa yang minta maaf. Bisa-bisa terakhir Anda tinggal beli beras dengan liter. Beli beras 1 liter maaf. Bukan tidak bisa, kalau memang tidak ada, tapi mau berkah rezeki, jaga yang kecil-kecil. Fungsinya apa? Anda niatkan untuk istri dan Anda niatkan untuk tamu tiba-tiba. Kalau Anda niatkan ya Allah saya membeli ini untuk jangan sampai ada tamu orang kelaparan tiba-tiba. Itu berkah. Ya. Artinya mungkin yang lebih pengalaman pasti lebih banyak. Kita ini baru proses 30 tahun hampir ya. Guru mungkin lebih berpengalaman lebih lama. Bayangkan. Kalau yang kecil-kecil bagaimana? Yang besar mau dibeli? Bagaimana mau beli rumah? Bagaimana mau naik haji? Garam saja di rumah habis. Bukan si ajar Anda pesimis, tidak. Kita harus optimis yang kecil-kecil jaga Pak dalam rumah. Apalagi kalau ulama-ulama dulu lagi lebih banyak lagi apa fungsinya garam. Kenapa jangan di rumah? Garam kan bisa menghindarkan ular, ya, bisa semua. Kalau ada ular, jika garam tak kita ular. Dan banyak yang lain. Nanti baca-baca lah. Buku tasawuf itu penting. Mengimbangi. Kita belajar hukum. Karena belajar hukum itu tidak cukup. Kalau Anda belajar hukum hanya kehidupan yang realita yang kita tahu, yang Anda lihat. Hukum itu yang dilihat. Tapi banyak perkara-perkara pengalaman hidup itu butuh hati dan pengalaman spiritual. Lanjut. Mana lagi saya? Yang kedua warajulun. Yang pertama ayat. Warajulun baya'a rijalan. Nah ini lagi. Bisil'ati ba'da asr. Nah ini laki-laki penjual, pedagang. Sampai habis asar dia masih dagang. Ya. Kemudian fakhalafa lahu billahi la ahadaha bikaza wa kaza fasadakahu wa huwa ala ghairi zalik. Pedagang kan banyak sampai asar masih berdagang, kemudian dia pakai wallahi, datang orang membeli, ya hati-hati. Jangan sampai itu bisa jadi juga saya sadar atau tidak saya bisa kita. Wallah anak beli ini harganya wallah 20.000 hanya modal anak SNT. Maka kata Nabi, wa huwa ala ghairi zalik, sebenarnya apa yang dia
Ini dia bilang wallahi, anak beli ini 20.000, anak kasih ente modal karena ente sahih. Padahal sebenarnya dia beli 15.000, sudah 5.000 dia punya untung. Ya kan begitu. Jadi tidak usah terlalu banyak bunga-bunga bicara. Ya. Kalau Anda tidak bisa jujur, Anda simpel saja. Saya jual 20, kalau tidak 20, Anda tidak jual. Ya pasti dia tidak laku karena Anda punya muka, Anda punya gerak-gerik, wajah, perkataan jelek. Karena dagang ini bukan dagang barang sebenarnya. Manajemen ekonomi itu dagang bukan dagang barang, tapi Anda punya muka senyum, Anda punya lidah manis, Anda punya kata-kata bagus, orang beli Bapak punya barang. Hilang kualitas barang. Ya. Apalagi lihat teknik-teknik orang-orang dulu dagang. Maka itu apa neneknya Yusuf Kala itu bisa kaya. Setiap orang masuk di toko, urusan laku itu sahur di belakang. Dia sudah siapkan minuman, ada sirupnya, ada snacknya. Jadi ini orang pusing Pak. Sudah minum sirup, sudah dia siapkan kue di toples. Ini rahasia dagang sebenarnya. Pak Guru rahasia dagang. Mereka Pak Guru kan basicnya bukan dagang, nggak apa-apa. Jadi itu rahasia dagang. Jadi kalau ente siapkan di situ ada sirup, tapi ini sebenarnya kalau layani pegawai negeri tanggal muda parahin. Tapi kalau dia siapkan sirup di situ, salah aku itu. Orang kira enak. Jadi cara dagang begitu. Jadi siapkan sirup, siapkan snack, orang pusing Pak. Minimal orang tidak mau beli, dia cari yang paling murah, itu aja. Daripada itu bersumpah, wah ini barang dari kapal ini barang. Memangnya dari mana kalau bukan dari kapal? Aduh, jangan ya, nggak usah sumpah palsu gara-gara dagang. Banyak kan di pasar begitu. Jadi nggak usah. Rezeki tidak salah orang dan rezeki tidak akan kemana. Ya sudah ditakdirkan ditentukan. Daripada kita dapat rezeki yang sifatnya ada garam, ada manipulasi, lebih baik kita cari yang halal. Jadi nggak usah. Hati-hati kata-kata. Itu yang Allah tidak pandang. Allah tidak berbicara dan Allah tidak bersihkan dia nanti di hari kemudian. Yang ketiga, warajulu ini sudah zamannya sekarang. Nauzubillah min dzalik. Ya semoga kita semua terhindar. Warajulu baya'a imama la yubaihu illa lid-dunya. Laki-laki yang taat sama pemimpin, suka mendekati pejabat karena dunia. Penjilat. Fa'in atahu minha wafa. Apabila dia tidak dikasih dunia, tidak dikasih pekerjaan, tidak dikasih proyek, dia tinggalkan itu orang, dia benci, dia fitnah, dia cerita jahat, dia tidak taat. Wa illam yu'tihi minha lam yafu. Tetapi begitu sebaliknya, kalau dia tidak dikasih tidak taat, tapi kalau dia dikasih dia taat. Kalau anjing itu dia ikut, biar aja dikasih nasi goreng. Jadi hati-hati, ini paling banyak ini penjilat. Kalau orang tidak paham agama tidak apa, ya. Yang repotnya ini kalau penjilat ini orang-orang yang memahami agama, kesian mereka sebagai public figure. Yang kedua, ucapan mereka itu bisa jadi contoh. Yang ketiga, faktor hukum ditegakkan itu nanti goncang karena sudah tercampur antara dunia, ya, tercampur antara dunia. Jadi tidak ada independennya kan, ya. Jadi sudah bahaya. Itu yang tidak. Hati-hati 3 perkara inilah ya. Laki-laki ya. Yang pertama, punya kelebihan tidak berbagi. Jadi garis besarnya kalau ada kelebihan berbagi. Kemudian kita juga ada juga ajaran agama. Ajaran agama itu tidak mau dia inginkan kita ini jadi mustahik terus. Kita harus berlomba-lomba jangan jadi mustahik. Mustahik itu tangan di bawah. Kita juga harus jadi muzakki, tangan di atas. Al-yadu ulya khair. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi berimbang. Hari ini saya jadi dapat sesuatu, besok saya harus kasih sahabat saya. Jangan nanti kita pakai dalil ini selalu berbagi, tapi yang berbagi dia terus. Anda akan berbagi. Jadi ketika Anda beri salam, sudah malas dia jawab Anda punya salam. Kenapa? Karena dia tahu Anda datang ziarah,
silaturahmi Anda datang beri salam, pasti ada urusan, pasti minjam, pasti punya kekurangan. Orang bosan. Bagaimana nanti? Coba lihat Nabi. Ya. Nabi dikasih uang, besok dia balas dengan daging. Tidak mau jadi beban moral. Kenapa? Karena ajaran agama kalau Anda membeli, berarti Anda punya rezeki berkah terbuka. Kan begitu, Pak? Jadi jangan kita mau diberi terus. Ini rahasia menjadi orang, kita tidak mau jadi kaya, Pak. Tapi kita mau bermanfaat khairun nas, li'an anfa'ul nas. Kan begitu. Kita mau jadi bermanfaat dengan manusia, bukan mau jadi kaya. Jadi kalau hari ini saya dikasih, besok saya yang memberi. Jadi saya tidak mau dikasih terus, kita punya mental tidak. Mental mau dikasih terus, akhirnya kita tidak berapa rezeki. Kita kan tahu hadisnya sama Nabi. Coba pelajari. Apa yang hadis kita tahu sama Nabi? Kalau Anda memberi, Allah buka Anda punya rezeki. Kan begitu. Berarti rahasianya kalau mau rezeki terbuka, Anda memberi. Jangan mau diberi terus, sempit rezekinya. Hari ini Pak Guru kasih saya, besok saya tidak mau. Enak betul Pak Guru mau kasih saya terus. Saya pasti tantang ya. Kenapa abang tidak mau dikasih? Kalau Pak Guru kasih saya, berarti Pak Guru punya rezeki yang terbuka. Pak Guru terus yang kaya. Kapan saya? Ya, atau sebaliknya biasanya juga. Abang terima kasih banyak. Semoga abang tambah kaya. Jangan. Kita sudah cukup. Anda doakanlah. Gimana? Anda yang harus saya doakan. Semoga hari ini Anda saya beri, besok Anda memberi sama orang lain. Coba mental kita. Naikkan mental. Harus itu juga. Ini kita pakai ini hadis, kita perkosa untuk orang. Karena kita minta bantuan terus sama orang. Nah boleh, Nabi tidak suka begitu. Bahkan Nabi dikasih pinjam onta yang kurus, Nabi kasih kembali dengan onta yang gemuk, Nabi tambah satu lagi. Sudah kita bahas. Coba lihat, Nabi pinjam onta yang kurus. Itu onta yang dipinjam untuk tamu. Ya kan begitu? Setelah itu Nabi kasih kembali dengan onta yang gemuk, Nabi bilang, Bilal tambah satu lagi. Itu bukan riba. Karena orang yang meminjamnya yang kasih. Itulah Rasul. Luar biasa. Datang orang yang Rasul, pakaianmu bagus. Maka apa kata Aisyah? Pakaian Nabi itu pemberian hadiah dari Raja Yaman. Warna marun kemerah-merahan. Nabi suka, Nabi pakai. Ada sahabat bilang, ya Rasul pakaianmu bagus. Nabi kasih. Nabi kasih. Apa itu? Tapi jangan kita mau. Tangan di bawah. Mental itu kita rubah. Jadi kalau mau kaya, bukan kaya, mau cukup, semua ada. Kita bisa haji, kita bisa. Kan Nabi bilang apa? Laki-laki yang beruntung itu 4. Ya, sudah pernah kita bahas mereka. Istrinya soleha, ya terserah itu soleha tinggal dia. Soleha bukan berarti tidak ada suaranya, enggak juga. Ya, artinya taat. Ya. Kemudian yang kedua, kendaraannya tidak mogok-mogok. Hadisnya sahih. Ya. Kemudian rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian rumahnya lempang. Hadis sahih. Ini laki-laki yang selamat. Di hadis yang lain ditambah lagi, waktu dia meninggal kurang orang antar jenazah. Ini kita harus iri seperti laki-laki ini. Maksudnya kurang orang tahu dia meninggal. Ya. Orang tahu ini karena tidak terlalu terkenal. Nanti sudah meninggal baru ketahuan amal jariahnya banyak. Ini laki-laki harus ini tidak starter motor, motor lagi naik. Gimana yang mau cari rezeki? Iya kan? Banyak orang tiap hari makan di warung dengan istri. Motornya tidak diurus, jangan bilang pajak Pak. Yang mati pajak berdosa Pak. Ini sudah terlalu banyak kita bahas. Iya, Anda menzalimi orang. Kenapa Anda menzalimi orang? Aspalnya orang Anda pakai. Orang bayar loh, Mas. Aspal itu uang negara? Bukan. Uang masyarakat. Negara tidak punya duit, bank tidak punya duit. Kita yang punya duit kumpul sama. Jadi orang yang tidak bayar pajak kendaraan, ini bukan masalah. Mana hadisnya bayar pajak? Mana hadisnya BPKB? Nenek moyang mana? Urusan apa? Urusan hadis. Itu jalan-jalannya orang. Orang bayar pajak. Kemudian Anda tidak bayar pajak, Anda pakai jalannya orang. Zalim tidak Pak? Zalim Pak. Hati-hati. Ini kalau mau luar biasa kehidupan. Ini motor mau disahkan lain aja Allah.
Apalagi kalau oli tidak diperhatikan. Ya banyak. Istrinya dibeli apa itu? Skincare apa? Oke, tapi oli motor lambat. Mogok-mogok balasan. Laki-laki celaka. Nabi bilang laki-laki celaka kalau kendaraannya mogok-mogok. Lebih baik ada kendaraan satu kali. Jelas daripada kendaraan mogok-mogok. Siksa Pak. Siksa. Sudah ada keuntungan 1 juta gara-gara mogok-mogok tidak tahu. Selesai. Apalagi kalau sudah mogok kendaraan, istri tukang bantah, istri tidak saleha, tambah lagi rumah kontrakan, ya maaf ya. Kita harus bangkit, Pak. Bangkit. Tambah lagi rezeki, ya maaf ya, yang cari rezeki jauh. Rumah di Palu, rezeki di Pasangkayu. Artinya kalau perusahaan kelapa sawit tak apa-apa, dulu kita santai. Setiap jam, banking masuk, titik masuk. 100 juta, titik masuk, itu tidak ada masalah. Tapi ini tidak, sudah mogok motor, cari rezeki di Pasangkayu. Ada saya pernah pengalaman, saya ada. Abah, alhamdulillah, saya sudah ke Pasangkayu tidak kehujanan. Kenapa saya? Alhamdulillah saya dapat mobil. Harga berapa? Kan kita tanya harganya dulu. Harga sesuai kualitas ya Pak Nur. Dia bilang 35 juta, kita bilang mati. Dia bilang awal ini pandang enteng. Bukan bos. Tapi nantilah, tidak usah hari ini. Nanti Anda jelaskan. 1 bulan baru telepon. Apa? Saya ada di Almi. Kita ada di perbatasan Sarjo. Kenapa? Sudah 3 hari, mobil mati. Kalau motor Pak bisa naik open. Iya kan? Kalau motor pakai apa itu? Yang dari Toyota ya, apa namanya? Hanya dari telepon. Open tidak bisa pakai mobil. Mobil harga 35 juta. Telepon itu yang teronton banget di Adikala. Harga berapa itu? 2 juta setengah. Saya bilang 35 sudah 30 juta setengah. Itulah saya bilang maksudnya apa? Tidak ada gunanya. Cari murah, mogok. Yang terakhir, Allah ya kirim. Mana lagi tadi? Anjali radhiyallahu anhu rajula ini lagi ada dua laki-laki lagi. Ihtasama fi naqatin. Tapi ini mah onta. Faqala kullu wahidin minhuma. 2 orang berselisih tentang 1 ekor unta datang sama Nabi. Ya. Kemudian yang satu, dua-dua punya alasan bukti. Yang satu, futihat hazihi naqatu indi. Ini onta melahirkan di tempat saya. Yang satu lagi waqama bainahu faqada. Jadi yang satu juga beralasan, tapi ini onta kan Nabi lihat ada di sini. Maka faqada dia Rasulullah SAW lizihiya fi yadihi. Sama-sama itu onta di kanannya siapa sekarang? Kan begitu. Di rumahnya siapa, di kandangnya siapa itu onta. Dua-dua ada bukti. Jadi setelah itu Nabi putuskan, sekarang itu onta di kandangnya siapa? Di kandang saya Nabi. Ente yang punya. Karena ada juga orang kalasi Pak. Tambah Pak kalasi. Nah, ketika dia punya, ini kalau dulu gambarannya onta. Ketika dulu dia punya mangga, diurus orang yang masih kecil. Ya Mas, orang itu pupuk, biayai, pupuk berbuah, tapi dia punya. Mungkin dia punya, dia taruh, dia buang atau bekas atau dia taruh itu, dia tidak pelihara. Setelah besar sudah berbuah, dia sudah sok tahu kan? Oi, ada punya nih bos, karena sudah berbuah. Ini bahagia Pak. Ada orang manusia begini modelnya. Dipelihara ontanya, dia tidak urus, tidak ada biaya makanan. Setelah ontanya sudah melahirkan atau hamil, dia mengaku sama Nabi, anak punya onta juga itu. Ini buktinya. Jadi Nabi putuskan di mana itu onta sekarang. Nabi lihat tainya ada di situ, kotorannya ada di situ, berarti dia hebat putusan Nabi ya, luar biasa. Hadis yang terakhir sekali lagi, ternyata masalah. Hadis yang terakhir, ini dia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahara ala Nabi sallallahu zata yom, Nabi satu hari datang masuk ke rumah masruran. Nabi bukanya, Nabi dalam keadaan senang, masruran tabruk asariru wajhihi. Nabi dalam keadaan senang, mukanya senyum, tertawa. Jadi dari Aisyah bilang, berarti ada berita bagus. Nah, jadi faqal alam tara ila mujazzis. Ini sahabat Mujazzis punya kelebihan ya. Jadi tidak bisa dipungkiri di kelebihan orang ya. Alam tapi bukan syirik. Alam Mujazzis naza
Zaid bin Haritsa wa Usama bin Zaid faqal hazil aqdamu ba'duha min ba'd. Muttafaqun alaih. Ini terakhir sadaqah. Jadi sadaqah Rasul. Jadi Nabi masuk dalam rumah, ketawa, senang, wajahnya Nabi. Aisyah bilang, tabruk asari wajhihi. Saya lihat wajahnya Nabi gembira sekali. Maka Nabi sampaikan, tadi Mujazzis sahabat Nabi ada melihat Usama dengan Zaid dengan Usama. Zaid dan Usama ini kan anak dengan bapak. Zaid bin Haritsa anaknya Usama bin Zaid. Anak angkatnya Nabi, dan ini cucu angkatnya Nabi. Jadi Aisyah bilang kenapa? Dia katakan bahwa hazil aqdamu ba'duha min ba'd. Kedua ini kaki, kedua ini telapak, ya. Ini ada hubungannya satu dengan yang lain, artinya anak dengan bapak. Nabi gembira, senang. Kalau sekarang kan gampang, ujiannya DNA kan, tes DNA. Kenapa? Ini Zaid, ini panjang diceritakan sama saya ringkas. Itu Zaid, dia bukan budak. Zaid bin Haritsa sama, dia bukan budak. Memang ada di beberapa sirah Nabawiyah dengan hayatus sahabat dia budak, tapi statusnya dia bukan budak. Ya. Jadi Zaid bin Haritsa itu dibeli sama Khadijah. Ya. Khadijah beli. Itu Zaid bin Haritsa, bapaknya itu raja. Sebenarnya raja bapaknya. Tapi sempat berperang dengan Arab dulu, kalah. Aturan perang, siapa kalah jadi tawanan. Maka Zaid bin Haritsa ditawan, jadi dia bukan budak, dijual lah di pasar. Jadi itu Zaid bin Haritsa kulitnya putih. Kalau budak kan ciri-cirinya gampang. Kalau dulu kulitnya hitam, tapi jangan orang anak dia bilang budak semua. Dibeli Khadijah di pasar, kemudian Khadijah kasih hadiah sama Rasul. Rasul ambillah itu Zaid bin Haritsa. Jadi banyak biasa bilang, oh ini budak, ini bukan budak, orang merdeka, anak raja man. Setelah itu Rasul ada budaknya Rasul satu perempuan kulit hitam, ya kan? Karena Zaid bin Haritsa sudah dipelihara sama Nabi, maka Nabi mau kawinkan, Nabi mau merdekakan ini budaknya, tapi dia mau kawinkan dengan anak angkatnya Zaid bin Haritsa, dikawinkannya. Maka hasil perkawinan muncullah kemari zebra, apa itu kira-kira kan? Muncul kemari hitam karena memang mamanya hidupnya, mamanya hitam kan, mamanya budak. Jadi Usama bin Zaid itu cucu angkatnya Nabi itu hitam, ya itu hitam kulitnya. Maka sempat ada desas-desus berita burung, tapi tidak sempat dari mulut ke mulut, hanya ada dari telinga ke telinga, ya, bahwa Usama ini anak haram, begitulah. Kalau bahasa kita anak haram, tapi kan tidak. Artinya anak bukan anaknya Zaid. Kalau anaknya Zaid kenapa hitam? Karena Zaid ini kan putih. Karena memang itu sudah diakui, sperma itu kan pasti ibu bapaknya lebih condong kan begitu. Karena sperma walaupun tempat itu ibu kan. Jadi karena dia hitam, orang bilang oh berarti ini bapaknya orang hitam juga. Berarti selingkuh kan begitu. Berarti istrinya Zaid bin Haritsa anak angkatnya Nabi berarti selingkuh. Apa gitu? Jadi sempat ada berita selingkuh. Setelah Nabi dengar ini Mujazzis, Nabi gembira. Artinya apa? Terjawab bahwa Usama itu anaknya Zaid. Kenapa? Ini Mujazzis ternyata ahli Pak. Ini belum modern ini. Ketika Mujazzis itu masuk ke rumahnya Aisyah, ke rumahnya Rasulullah, Zaid bin Haritsa sementara tidur dengan anaknya Usama, berikan seperti kita kalau tidur dengan kita punya anak, ya. Kakinya itu kelihatan sama Mujazzis, telapaknya, di sini telapaknya. Ternyata itu Mujazzis punya ilmu, dia bisa tahu dari telapak, luar biasa. Jadi apa dia sampaikan? Ini telapaknya mereka berdua ini menandakan mereka. Mujazzis tidak tahu. Mujazzis ini tidak tahu kalau mereka ini bapak dan anak. Apalagi kulitnya kan satu kakinya putih, satu hitam. Tapi Mujazzis setelah dia lihat telapaknya, dia lihat ini telapak, dia lihat telapak. Oh ini
berhubungan darah, dia bilang. Maka Nabi dengar, Nabi gembira. Paham? Jadi memang ada orang punya, sama lah kalau sekarang ada tukang-tukang urut itu bisa tahu kan, titik-titiknya ini ilmunya Allah semua. Tapi dulu belum ada DNA itu, Pak. Jadi kalau ada orang seperti Mujazis ini bagus itu, Pak. Daripada DNA puluhan juta kan, dia bisa tahu, oh ini anaknya ini, oh ini anaknya ini, luar biasa. Kira-kira begitu ya. Jadi Usama ini, Zaid ini bukan budak. Ya, walaupun ada beberapa di sirah Nabawiyah, di ayat sahabat dan sebagainya bahwa ini budak, dia bukan budak. Jadi dia anaknya raja, karena jadi kalah perang bapaknya, jadi tawanan, dijual di pasar. Hadijah beli, Hadijah kasih sama Rasulullah. Rasulullah angkat jadi anak angkat, dikawinkan dengan budaknya Nabi karena Nabi memerdekakan budaknya perempuan. Maka keluarlah Usama. Usama kulitnya hitam seperti bapaknya. Jadi sempat ada fitnah, jangan-jangan istrinya Zaid ini selingkuh. Ternyata setelah ada Mujazis, Nabi gembira, senang mukanya Nabi. Jadi Nabi akui ilmu orang, Pak. Ya, ini bukan ilmu hitam, ini ilmu dia tahu. Dia tahu berarti. Tidak gampang yang begini-begini ya. Kalau wali-wali kan mungkin dia tahu ini mau nikah, ini mau ini. Demikian, ada masalah? Padahal